Apa Bang Ali? Edukasi. Ini tuh antara nggak pengen ke balap lagi ngomongannya gitu. Jadi tipe edukasi gitu. Iya loh. Iya, iya seperti Jadi gitu itu. di jangan terlalu banyak game. Tapi enggak, ini Jadi mending mainin game di gadget apa mainin hati wanita? Aduh. itu kayaknya dua-duanya salah, tapi salah. kayaknya pilihan nomor satu. Nomor berapa tadi? Saya lupa. Tapi kayaknya pilihan Menarik buat Anda. cukup menarik, tapi Iya. itu jelek juga sih, nggak Oke. boleh. Nggak lah. boleh lah. Kita harus menghargai juga wanita. Oh iya. Ya berarti bedanya kalau juga. yang pilihan satu game itu kan merusak diri sendiri. Iya. Kalau yang kedua dia merusak orang lain. Betul banget. Iya. Betul banget. Agak curang. Dia jadi agak curang. dia Benar, jadi benar. lebih kayak mending menyakiti daripada disakitin ya. Enggak, Dok, ini mas serius. Saya ingin berbagi pengalaman Oke. sedikit gitu ya. Iya, mangga. Bahwa saya juga pernah gitu mengalami Sindrom kayak game gitu? Enggak, bukan kayak gitu. Oh, Ini masih Wanita. Enggak, bukan juga. apa? Bukan. Ini kalian yang nyimpulnya konyol atau enggak. Jadi kena. Iya, Konyol. Udah konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana awal? Jadi saya tuh dulu tuh 2018 tuh pernah. Jadi awalnya tuh kayak gini. Nenek saya meninggal. Oh, gitu. Nenek saya meninggal gitu ya, almarhum ya gitu. Nah dari situ tiba-tiba ada di perasaan saya bahwa saya takut mati. Oke. Saya takut mati. Oke. Nah di saat bersamaan tiba-tiba saya nonton TV nggak sengaja nih nonton TPI MNC. Acaranya Ini tuh apa udah lucu nih. acaranya tuh Hidayah. Oh iya, Ketika zaman-zamannya nonton Hidayah ya. tiba-tiba ada scan bahwa dia si Ustadz itu tuh nerangin bahwa ini loh ciri-ciri kematian tuh 100 hari menuju kematian, 40 hari menuju kematian. Oke. Nah di situ langsung nempel ke saya dan tiba-tiba gitu kayak nempel ke diri sendiri Iya. ciri-cirinya tuh gitu. Wah iya nge-skill anjir ya kayak wah ini sebulan lagi nih gitu. Kayak gitu dulu mikir Iya. sampai kan tiap depresi lah. Kayak 40 hari menjelang kematian. 100 hari malah kan ada katanya yang kalau mau meninggal tuh kukunya hitam. Nah saya tuh sampai lihat-lihat kuku tuh Iya, setiap harinya wih kok makin gelap ya Iya. gitu kayak gitu. Nah itu Iya. kayak kecemasan kayak depresi itu dari asalnya kan saya kalau sekarang kan saya ceria gitu Iya. tiba-tiba down gitu kan kayak Down. gitu ya gitu. Nah, tapi saya juga punya cara ampuh untuk mengatasi Seperti itu. apa Untuk tuh? sembuh ini juga. coba bagi-bagi. Gimana? Nah, Ya dong. ini tuh adalah setahun lah saya ngalamin gini gitu dari 2000 sembuh tuh saya ingat 11 April 2019. Iya, kenapa itu tuh? sembuh. Nah, sembuhnya tuh saya tuh dari awal tuh kayak ngelawan diri sendiri teh gini. Iya. Ayo dong, masa kalah sama ini gitu ta. Masa Oke. kalah sama cemasan lawan kayak ngelawan sekuat tenaga gini. Sampai akhirnya lupa. Nah, ini yang unik nih, yang terakhir nih. Oke, gimana? Dia kayak ngomong ke diri sendiri. Iya. Lah, kalau ciri-ciri ini tidak mengalami saya di bulan depan, Iya. ya, berarti ia cuma kecemasan belaka gitu kan. Ini cuma kecemasan belaka. Iya, iya. Saya buktiin, tapi Iya. saya kayak mun orang bener mati gitu, mun saya bener mati gitu. Ya ini berarti benar ciri-cirinya, Iya. tapi kalau enggak gitu, ya berarti ini cuma kecemasan belaka. Nah, saya ingin buktiin. Nah, ceritanya 11 Maret nih saya mengalami tuh Iya. kayak gejala-gejala itu. Tremor gitu. Itu kayak Apa? tangan bergetar, Iya. ini hitam gitu kan, terus Aduh. tiap asa resah gitu. Oke. Nah, oke. Jadi sebulan deh gitu kan gitu. Ditunggu, datanglah 11. Tanggal 11 April. Iya. Nah, gitu. Padahal si aktivitas tuh 11 April. Wah, ya kumaha ya Iya. gitu, ceritanya gimana. Dan kita gak kejadian apa-apa gitu. Terus Oke. kayak langsung tiba-tiba perasaan tuh ngalir gitu, udah nggak cemas lagi dan sembuh. Oke. Ini saya sembuh. Oke. Ini kesimpulan kalian konyol atau enggak, tapi itu yang saya rasain gitu. Sembuh gitu. Ya berarti conclusionnya sebetulnya tadi ya berarti bisa menerima diri sendiri dan harus bisa memotivasi diri sendiri dong. itu. Melawan dong, Iya. Kayak ingin betul. pembuktian aja gitu Iya. bahwa cing sebulan ke depan saya beneran mati nggak gitu. Tapi yang saya tanyain ke dokter itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Cemas berlebih. Oke, cemas berlebihan Iya, ya. cemas berlebih ya. Jadi cemas Oke. berlebih itu kalau yang tadi tipe Aldi yang seperti itu ada lihat neneknya, neneknya ya tuh ya. Terus kalau yang lain ada cemas di GERD kerumunan gitu. sosial, tau gak sih? Kayak GERD penyakit Iya bisa itu anxiety. efeknya bisa ke fisiknya salah satu. Oh, yang iya. cuman dia takut di orang banyak. Oh, ada juga ya kayak gitu ya. Ada banget. Aduh. Misalnya gini deh, dapat tugas sekolah selalu presentasi di depan Iya. sendiri. Nggak semua orang berani kok.
Ya nggak Oke. sih? Jadi belum kejadian kita udah takut Iya. duluan gitu ya, Kita udah takut cemas duluan ya. Dia udah cemas, jadi mikirnya udah kayak aduh takut Iya. gitu. Itu pernah dialami ya, masih sama saya juga pernah. Jadi kita mikirnya yang jauh dulu, mikirnya yang Oh. jelek dulu. Oke. Padahal kita belum tentu menghadapin itu kan. Netting ya. Iya, Oke, netting ya. dulu. Netting itu tadi harapan atau pikiran kita yang jelek Iya. terhadap seseorang, Mm-mm. terhadap diri kita sendiri atau terhadap lingkungan kita. Oke. Itu tuh pikiran negatif ya. Karena pikirannya muncul dari diri kita sendiri, Iya. akhirnya kita cemas. Cemas itu bisa jadi kayak gelisah, Alright. duduk nggak tenang Iya. ya. Terus panik gitu bawaannya, gemeter, keringat dingin ya. Malah bisa ada sampai mual, muntah yang nantinya ke fisiknya bisa GERD. Nah, Oke. jadi si dari mental kita tuh bisa loh dari mental ke fisik. Oke. Paling sering itu lambung. Iya Nah, sih. ya paling sering Oh, itu iya. lambung. Nah, sama seperti yang saya alami, setiap saya mau ujian, Hmm. kalau di zaman kuliah kedokteran dulu, pasti saya GERD. Pasti itu. Kenapa? Karena panik. Jadi manajemen stres saya kurang. Waduh. Nah, Iya. jadi dari situ kan kita jadi oh ya, tahu gitu ya, maksudnya harus apa aja yang kita ini ya tadi sih lawan dulu lah dengan diri sendiri. Oke. Pikirnya yang positif dulu. Kalau misalnya banyak loh yang jadi cemas itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa Iya. ditahan dengan diri sendiri, akhirnya dia minta bantuan dengan tenaga profesional. Oke. Jadi jangan segan-segan untuk teman-teman di sini yang apakah saya meminta tenaga bantuan atau bantuan dari tenaga profesional itu udah dicapnya punten Mm-mm. sakit kejiwaannya Iya. gitu. Enggak Oke. juga. Bisa aja kita karena ketemu dengan tenaga yang profesional itu bercerita sakitnya apa jadi ujungnya ya, apa aja yang harus kita tempuh agar kita bisa sehat lah gitu ya, bisa beraktivitas. Karena kalau ini kita wajar nih kalau misalnya ngehadapin yang namanya ada yang di PHK kan ya, Iya. ada yang putus cinta, Mm-mm. ada yang misalnya ditinggalin, ada Iya. dibully, jadi marah, nangis, benci, kesel, kecewa. Itu kan yang wajar. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menangani itu semua, akhirnya ngeganggu ke aktivitas sehari-hari kita. Iya. Jadi murung, males mandi, jadi ansos ya. Oke. Keluar aja jadi males keluar Iya. kamar. Nah yang gitu-gitu kalau udah mengganggu aktivitas sehari-hari yang nggak bisa kita tahan, berarti kita butuh bantuan yang lain. Oke. Bantuan tenaga profesional. Nggak usah takut kalau misalnya kamu akan langsung dicap sakit nih jiwanya. Enggak. Iya. Ya. Oke, mungkin lebih banyaknya kejadian kayak Aldi itu. Oh iya, siap. Hatur nuhun sama Aldi ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Kemana? Kemana? Ada kelainan ya. Oke, Jemput waalaikumsalam. ibu ya. Oke, waalaikumsalam. Salam. Mungkin banyak dialami ketika COVID ya, Bu. Iya, ketika ada COVID ke Indonesia ya mungkin ya. Banyak yang gangguan kecemasan lebih ketika lihat di media sosial bla 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 berita COVID dan kayak gitu. Benar. Oke. Wajar sih pada saat itu ya. Iya, Oh, pertama-pertama gitu. Iya, kasus COVID meningkat, pekerjaan berkurang Iya. ya. Pemasukan berkurang, Betul. ekonomi terjun. Iya, jadi LDRan. gitu. Hey, Oke, mungkin ada yang kita LDR, ada yang kirim dapat mangsa baru nih. kita nggak bakal bahas soal itu lebih jauh sih gitu. Soalnya kita udah beberapa jam nih, udah 1 Iya, jam ayo. lebih. Oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan dari Instagram atau ya Bu Intan ya, teman-teman dari Ruang Sehat ya. Oke, mungkin dari Bu Intan dulu deh. Iya. Kita jawabnya singkat aja Bu gitu, singkat padat gitu, nggak Iya. terlalu lebih dalam gitu. Jadi selebihnya nanti mungkin mereka bisa tanyakan langsung ke sini kayak gitu tentang Boleh langsung psikologi. Iya itu. Oke, lagi. Ya udah, atuh aku jawabnya gitu aja, datang aja. Nggak gitu juga Bu. Oke, kita baca pertanyaan dari Kak Nabila nih. Tanya, suka ngerasa kesepian, terus suka mikirin hal yang sepele, tiba-tiba nangis aja gitu.
Oke. Dia suka merasa apa, kesepian nanti ya? Suka ngerasa kesepian, terus suka mikirin hal-hal yang sepele, terus tiba-tiba nangis gitu. Ya itu udah ada tuh jawabannya, kesepian. Dia Oke. sendiri Jadi ya. nggak boleh kesepian. Iya, berbagilah, adaptasilah dengan lingkungan. Cerita sih Mm-mm. apa yang kamu rasain, atau minimal kamu ada di lingkungan yang jangan sendiri. Kamu ada di lingkungan yang lagi rame, kamu dengarkan mereka ceritanya apa, ngobrolnya apa, Iya. ikut terjun di situ, ikut terlibat dalam komunikasi itu. Nanti juga perlahan sih bisa ini ya, Oke. bisa hilang dan ceritain balik apa yang kamu rasain. Oke. Karena nanti kesepian bisa membunuhmu ya. Oke. Mungkin Jadi jomblo ya, mungkin dia jomblo ya, gitu, ngerasa Iya. kesepian. Oh. Jadi intinya Banyak kita harus deh. semangatin dia untuk dapat Iya. pacar baru gitu. gitu. Supaya Semoga tidak Kak Nabila dapat pacar baru ya. Iya. Kalau jomblo gitu Ya, kan. jomblo, maaf nih. Maaf. Oke. Kita lanjut Selanjutnya. nih ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nisa ANR26_. Katanya apabila mempunyai bipolar, lebih baik pilih psikiater atau psikolog nih dok? Siapa tadi dia siapa? Kak Nisa. Kak Nisa emang udah tahu diagnosis bipolarnya dari siapa? Apakah self diagnosis atau emang dari tenaga profesional? Kalau saya lihat dari pertanyaannya berarti kayaknya ini self diagnosis ya. Soalnya Iya. kan dia aja nggak tahu nih Iya. harus ke siapa larinya. Iya. Ya nggak Nah. sih? Kalau misalkan udah tahu gitu, Mm-mm. kemana tuh? Kalau udah tahu ya berobatnya ke yang tadi lagi. Misalnya Iya. dia duluannya ke psikolog gitu ya. Psikolog, ya. Kalau kata psikolognya, ibu harus menerima obat-obatan. Saya Oke. rujuk ke psikiater. Berarti ke alurnya psikiater. seperti yang tadi dijelaskan ya. Iya. Jadi kita gak langsung ke psikiater tapi ke psikolog Psikolognya dulu. dulu. Ya, boleh. Oke, langsung ke psikiater. Boleh ke Oke. psikolog dulu. Kalau misalnya harus ada obat yang harus dikonsumsi, Iya. boleh ke psikiater. Tapi Oke. kalau misalnya mau ke psikiater, mangga. Oke. Langsung ke psikiater pun mangga. Karena sama psikiater pun nanti mendiagnosisnya kan tadi dari ngobrol dulu ya, Oke, anamnesa iya. dulu kayak gitu. Jadi pertanyaan barusan tuh lebih baik tanya ke paskes pertama aja gitu ya. Boleh, Iya, boleh. seperti itu Untuk ya. menentukan dia benar-benar bipolar atau enggak. Heeh. Iya, jadi oke, jangan kayak gitu. self diagnosis ya. Iya. Teh siapa? Teh Nisa ya. Iya. Ya gitu ya Teh Nisa. Terus pertanyaan berikutnya dari Ira Nur Syifa nih. Katanya gimana sih biar gak self diagnose karena baca-baca di Google gitu. Tapi Oh. belum berani konsul ke psikolog atau ke psikiater. Iya, banyak banget kita kayak habis ngerasain lagi suasana hati yang seperti ini, kita langsung googling gitu kan. Oh kayaknya saya lagi menderita depresi gitu. Waduh. Ya nggak Iya. sih? Kayaknya saya bipolar gitu. Kayaknya saya ini cemas. Untuk artikel-artikel mangga dibaca, tapi jangan dijadikan pegangan. Karena yang mengupload artikel itu kan belum tentu sumbernya terpercaya ya. Iya. Belum tentu benar. Jadi Biar gak self. Nah, biar nggak self diagnosis ya, Anda harus konsultasikannya sama tenaga yang ahli. Sini deh kita ke Puskesmas Sawalega, kita ngobrol. Karena di Puskesmas Sawalega pun ada program mengenai kesehatan jiwa ya. Nanti Iya. ada Pak Andri yang memegangnya. Nanti di sini ngobrol-ngobrol. Nanti biar kita arahkan kemana sih teteh baiknya gitu. Apakah sakitnya apa gitu kan? Kita tahu ya, tidak hanya dari sekarang kita teteh harus ke sini, enggak, kita kan harus mendengarkan dulu apa keluhan dari teteh. Iya. Jadi harus digali dulu ya dok ya. Yups. penyebabnya. Kita harus ngumpulin data lah. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari YBCom_. Ini kayaknya nyambung juga sih pertanyaannya Mhm. sama Nui_Nurjanah. Beda-beda. Di Puskesmas Sawalega ada poli jiwa. Kalau poli jiwa nggak ada, poli jiwa itu di rumah sakit ya adanya. Iya. Tapi kalau program kesehatan jiwa kami ada. Oke. Jadi mangga datang aja, nanti kita ngobrol konsultasi ya. Iya. Soalnya di kita ada pelayanan konseling jiwa. Oh gitu. Hmm. Iya. Nah itu banyak gak dok pasiennya sebelumnya gitu? Nah, masih kurang ya? Kurang. Kurang ya? Masih kurang. Oh, mudah-mudahan setelah podcast ini jadi banyak ya. Jadi karena mungkin masyarakat juga nggak Sadar. tahu kan. Enggak, iya Mereka harus seperti gimana ya itu. nggak Bukan sih? kita ngehujat masyarakat di sini pada stres atau depresi, cuma benar, jadi bingung. kita membantu kalian gitu bahwa di tuh. sini tuh bisa ada gitu. Iya. Iya. Mungkin Untuk konsultasi masyarakat seperti juga nggak tahu itu. sebenarnya di puskesmas itu ada atau nggak. Bagus sih sebenarnya pertanyaan seperti ini. Jadi kan teman-teman netizen yang lainnya Wih. jadi tahu ya kalau misalnya di Iya. puskesmas itu ada kok programnya, tapi Iya. untuk poli jiwanya tidak ada. Iya.
Jadi konseling jiwanya kita buka setiap hari Kamis ya. Oh, setiap hari Iya, Kamis setiap hari ya. Kamis. Oke. Biasalah ambil antrian dulu, daftar dulu ke depan. Antriannya dari jam 8 sampai jam 10 Iya. pagi gitu. Kalau pelayanannya sampai jam 2 tetap, Iya. cuman pendaftarannya dibatas sampai jam 10 pagi. Untuk biayanya mungkin kalau ada yang sekalian nanya nih ya, biayanya berapa? Kalau misalkan teman-teman nggak punya BPJS, bayarnya cukup 7.000 aja untuk pendaftaran. Kalau misalkan punya BPJS yang Vaskes dan Kesawarga itu gratis. Oke. Gitu. Itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini masih banyak loh Dok, pertanyaannya nggak apa-apa kan? Singkat-singkat. Siap. Oke. Oh iya, tadi tuh sekalian berarti sama yang pertanyaan dari Kak Laila Leili. Nah, katanya apakah di Puskesmas ada layanan mental health? Kalau ada bagaimana caranya? Nah, barusan ya udah dijelasin ya. Udah. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Kaviatika Dok. Katanya dia itu sering ngerasa cemas, kalau belum beres rumah gitu. Jadi rumah tuh harus beres terus. Nah, kalau enggak mumet gitu perasaannya tuh. Nah, itu tuh masuk OCD enggak sih? Oh. Bisa jadi ya. Saya bilang bisa jadi karena kita harus nyari tahu dulu nih, Iya, tidak hanya dari balik pernyataan satu aja ya. Iya. Bisa jadi, tapi biar lebih pastinya kita harus anamnesis atau ngobrol lagi sama Nah. Teteh lebih dalamnya Ya, ya. jadi Teteh harus datang ke puskesmas ya agar Iya. tahu jawabannya yang lebih jelas seperti itu. Betul. Betul. Oke, lanjut. Itu aja sih Oke. pertanyaan Mungkin tambahannya banyak loh Dok ya. Ada 6 orang lah. Nambah tuh biasanya satu sih ya. ini namanya kira-kira ya. Jadi Sisa nambah dong enggak ya. nambah sisanya gitu. Sisanya ya. Banyak banget. Ini dari Dea Jihan 11. Kak, aku selalu males ketemu orang banyak, selalu pengennya menyendiri di kamar. Maksudnya depresi nggak? Maksudnya depresi nggak? Iya. Oke, salah satu gejala depresi itu ya murung, Iya. jadi ansos, Itu terus ciri-cirinya ya. nafsu makan berkurang, maksudnya Mm-mm. ekstrim gitu ya, berkurang ya, jadi nggak mau makan. Pokoknya di kamar mulu itu bisa jadi salah satu ke arah sana ya Iya. maksudnya. Tapi tidak pasti juga kok. Oke. Mm-mm. Oke. Ada, kita mendiagnosis depresi itu tidak hanya dari keluhan itu aja, tapi apakah nanti ada gangguan karena fisiknya atau enggak, Iya. dan dari berjalannya tuh sudah berapa lama nih keluhan seperti ini. Iya. Jadi ada kriteria diagnosisnya. Oke. Ya. Jadi yang tadi tuh dari Dea Jihan tuh udah termasuk ciri-cirinya, cuma Gejala. gejalanya gitu. Jadi buat Dea Jihan kalau pengen lebih jelasnya datang ke sini aja ke Puskesmas Kesawarga ya, ngobrol nanti. Terus ada Amelia Sabila. Bagaimana memahami dan menghadapi quarter life crisis? Aduh. Iya ya, mereka pinter-pinter ternyata ya Dok Tapi pertanyaannya. memang lagi masanya tahu. Oh gitu ya. Nggak sih? Iya. Biasanya 20 tahun ke atas Oke. mengalami, karena pernah ya mengalami itu galau ya, memikirkan masa depan ya, Oh. cemas ya, gimana Iya. ya aku kerja. Iya, gimana aku nikah? Iya, gimana nikah, orang lain udah pada nikah, udah punya 2 anak, aku gini-gini aja, punya Iya. pacar gak nikah-nikahin. Nah, saya ngalamin seperti itu Dok. Oh iya. Bener. Iya. Cuma saya sekarang lagi mempelajari ilmu stoik. Apa itu? Itu filosofi teras. Hmm, Pernah dengar nggak Dok? pernah dengar tapi aku nggak mengikuti banget. Iya, coba dokter nanti di Google atau di Ya, nanti YouTube aku ya. cari ya. Oke, saya kurang pinter untuk menjelaskan sesuatu seperti Gak itu. apa-apa loh, Iya. secara umum aja, biar Iya. kita nih tahu netizen juga. Ya, Iya. jangan berat-berat topiknya. Iya, itu stoikism. Jadi kayak bisa jadi apa ya, mengerem kita gitu. Berharap berlebihan tuh jadi bumerang buat diri kita. Nah, dengan Overthinking kan? iya, dengan Heeh. stoikisme tuh kita dengan filosofi teras itu kita bisa menahan diri kita tidak terlalu memberi harapan pada masa depan gitu. Aduh, tidak benar-benar. Berarti sebetulnya bermimpi itu boleh. Iya, Boleh. bukan. Jadi filosofi teras ini bukan untuk membunuh mimpi gitu, cuma untuk membatasi ya kayak gitu. Jadi ketika kita nanti jatuh, kita jatuhnya nggak terlalu dalam gitu. Seperti itulah. Jadi belajar mengerem ya, Iya, gitu. belajar mengerem overthinking. Jadi Iya. Sendiri ya. Jadi lebih bisa mengontrol diri lah, Bu. Kayak nah, tuh udah dijawab sama Anya sendiri. Jadi kuncinya adalah mengkontrol diri. Iya. Boleh dibaca tadi ya, filosofi itu boleh. Iya, boleh. itu jadi ya buat yang itu siapa sih Salsabila gitu ya. Filosofi teras itu jadi jawaban mungkin ya. Karena
akan mengalami itu sih kayaknya tiap orang. Fase ya, fase Iya, ya. fasenya tuh Fase ada dalam umur. mengalami itu ada kecemasan. Betul. Udah ikuti dulu saja alurnya. Iya. Jangan terlalu lebih mendalami. Tadi di rem ya, mengkontrol diri. Gitu. Gitu. Oke. Singkat, jelas dan padat ya. Iya. Itu udah dijawab. Duh, Dibagi kayak- lagi jawabannya tadi ya. iya gitu. Kirain ada gimana gitu. Oke, ini dari Cheryl. Kenapa nih kalau cewek lagi depresi atau galau mereka melakukan tindakan hal-hal yang negatif? Contohnya kayak cutter-cutter ke tangan Oh, gitu. menyayat. Iya, menyayat Menyayat gitu, tuh, tangannya di gitu. cutter gitu. Hmm. Ada pikiran mau minum baygon gitu kan. Melakukan Minum bunuh es diri teh. gitu kan. Biar wangi mulutnya. Iya. Aduh, ada loh. Mau Iya. bunuh diri tapi pakai spray. Nggak tahu, iya. Jadi setengah rapi gitu. mulutnya. Kan semerbak. Iya, seperti itu. Kenapa tuh, Dok? Sebenarnya bukan hanya cewek aja ya gitu. Iya. Cewek juga sebenarnya ada. Cuma mungkin yang cewek banyak. Tadi itu balik lagi ke self maintenance-nya dia atau penerimaan dirinya dia, berarti dia tidak cukup kuat nih menerima masalah di dianya. Self-harm kayak. Iya. Iya. Jadi dia kurang cukup kuat menerima masalah dirinya yang akhirnya ya cutter ya, sayat-sayat. Tapi dokter mengalami seperti itu waktu SMP. Alhamdulillah enggak. Oh, enggak. Sampai segitunya ya. Biasanya kan itu pas remaja Oh, SMP iya. ya kayak gitu ya. Aku pernah sih ngalamin itu. Oh, Cutter? Enggak, aku Oh, main ke bukan. Ayo, diapain? Feli. Dia Jadi mungkin rapih jadi mukanya enggak. enggak kaki jadi ini mulus. Oh, mulus. Oh. Tapi bener ya, nggak tahu mungkin karena udah beban di hati tuh udah Iya. nggak tahu harus kayak gimana lagi mungkin ya. Itu kapan, Bu? Kapan tuh? Akhir-akhir ini gitu. Enggak. Oh, enggak. Enggak dong. Itu zaman masih Oh. Muda iya. gitu. Jahiliyah ya. masih usia 19-20-an lah. Waduh. Iya. Sama berarti kayak quarter of Iya. life. Oh iya, iya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya tuh gini, karena udah memendam batin, luka batin mungkin Iya. yang sakit secara fisiknya nggak kerasa, tapi mendem banget. Jadi pengen tuh adalah biar sakit sekalian aja secara fisiknya gitu. Jadi ngelampiasin itu fisik gitu. Biar ini loh sakitnya kamu tuh ini luka Daripada sakit nggak berdarah mending sakit berdarah gitu kayak gitu ya. Nanggung Gitu. sih, Bu. mending bunuh Terus- diri gitu. terus- Terus ketika udah ada buktinya gitu berdarah gitu difotoin ke doi gitu. Biar caper Ya, gitu. maksudnya, Dapat perhatian lebih gitu ya. nggak salah itu Taunya sih. fotonya dari Google itu. Oh gitu ya. Itu halu itu. Malu ya. Oh Ya gitu. gitu, tapi nggak tahu sih karena emang setiap orang pasti mengalami fase-fase paling terendahnya gitu ya. Iya, benar. Gitu. Setelah ngelakuin itu tuh kayak ya udah puas sendiri gitu. Ada Oke. kepuasan sendiri gitu. Oke. Ada kelegaan sendiri karena dulu ngerasanya aku nggak punya bukan itu maksudnya nggak mempercayai orang gitu. Oke. Ke temen tuh ngerasa kayaknya ini orang nggak bisa dipercaya Iya. gitu. Ya udah gitu. Akhirnya melampiasinnya ke diri sendiri gitu. Memang itu hal yang tidak baik dan tidak patut dicontoh ya. Oke. Cuma sebagai kayak gambaran kayak tadi ya pertanyaan yang tadi menyayat kulit dengan Iya. silet itu emang nggak bohong itu mungkin karena dia punya luka batin yang nggak terlihat tapi merasa sakit. Jadi Iya. dia lampiasin fisik. Ya, Gitu. tapi jangan dicontoh, jangan dilakukan ya. Lebih baik ke arah positif, misalnya jadi main apa, boxing gitu ya, Oke, olahraga itu iya. sih. Teriak itu kan bisa Iya. salah satu. Jadi emosinya tuh dikeluarkannya lewat Keluarkan. itu, Iya. jangan lewat cutter, jangan menyakiti diri setrika. sendiri ya. Dan Iya. ada juga yang kayak punya emosi seperti itu dipendem gitu. Jadi kayak tundanya mah nafsu tepu gitu ya. Oh. Itu. Nggak bisa apa-apain ya Iya. gitu. Oke. Karena tadi faktornya kesepian. Oke. Gak punya Kesepian. teman. Emang Oke. tuh kesepian tuh membunuh. Ya, bener. Punya Aduh. teman dan seseorang yang bisa ayo Iya. gitu loh. Ternyata Bu Intan pernah itu ya segitunya ya. Ini requestan Bu Intan ya. Iya, ternyata Ini tuh- dibalik ketegarannya sekarang tuh ada hatinya yang rapuh dulu gitu, serapuh Ya, itu. makanya itu saya juga sebenarnya kalau mau dibilang mah penderita mental illness juga pernah, Oh, cuman pernah. gak di up aja gitu. Wow. Di balik hahaha hehehnya Tah Intan tuh. Iya. Oke. Tadi kan setiap Kita orang nggak juga tahu punya fase paling terendah, Iya. cuman Iya. bagaimana kita menyikapinya ya udah kita keep aja sendirilah daripada buat apa sih orang lain tahu daripada menjadi aib. Aku mikirnya gitu, daripada menjadi aib udahlah
motivasi lagi diri sendiri. Ya udah orang lain cukup tahu kalau kita tuh gak ada masalah. Oke. Tapi kita bisa melihat ketika orang yang ketawanya lebih kenceng itu orang yang lebih banyak masalahnya. Seperti iya sih. Iya, gitu bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Darin. Gimana sih cara mengatasi overthinking? Supaya enggak terus-terusan overthinking, gimana tuh caranya gitu? kontrol ya, kontrol Kontrol ya. overthinkingnya sih. Iya. Kuncinya itu biar overthinking tuh apa sih? Cemas sih. Iya. Dari yang iya. dia cemas itu jadi kayak tadi yang bikin masa depan, Belum bikin terjadi orang ini. gitu ya. Iya, Belum jadi terjadi. mikirin kan itu cemas tuh. Iya. Dari awalnya dari cemas jadi mikirnya tuh berat, overthinking mulu sampai sakit kepala Nah, ya, kayak mual mungkin- muntah gitu ya. Heeh. Kita harus bisa mengkontrol itu, intinya kontrol diri kamu Nah, sendiri. dengan cara apa tuh dok kita mengontrolnya tuh gitu? Apa Banyak. kita minum air putih Oh, supaya enggak. rileks gitu? Oh, salah satunya bisa Iya, ya. contohnya mungkin itu jawaban supaya kita tidak overthinking ya gitu. Iya, heeh. Terus berpikir kita harus positif itu nggak akan terjadi gitu. Jadi kayak kita ngobrol sama diri sendiri mungkin seperti itu. Ya, ada yang Heeh. memberikan afirmasi positif lah ke Iya. kita ya. Nggak akan begitu gitu Iya. ya. Belum tentu terjadi. Terus jadi kayak self care lagi ya. Iya kayak gitu. Jadi self care kita tuh kayak dari misalnya emosionalnya kita harus manajemen stres kita. Terus me time. Iya. Time, ya. Me time itu bisa kita misalnya ya kalian butuh nonton drama Korea silakan Oh, gitu iya. ya. Mau misalnya sebenarnya nangisnya sama yang gara-gara yang lain tapi nonton drama Korea sedih jadi ikutan nangis nggak apa-apa. Oke. Nangisnya karena barengan sama drama Korea padahal dia nangisin keluarga misalnya ya, Iya. nangisin cowoknya misalnya ya nggak apa-apa kan, jadi terluapkan lah kayak Oke. gitu. Terus ada spiritual tuh maksudnya kayak mendekatkan diri ya pasti ke Allah, terus ke Tuhannya ya, misalnya yang Islam berarti ke Allah, terus meditasi kalian, afirmasi yang positif ke diri kalian sendiri, dan kalau kalian mau jalan-jalan ke yang alam-alam tuh bagus Iya, juga. healing gitu ya. Yes. Healing Hilang nih kok. healing hilang. Iya. Jangan kebanyakan healing nanti hilang. Iya. Hanyut gitu. Oke, ini selanjutnya ya dari Arsyad. Kenapa orang bisa depresi, Dok? Dan ciri-cirinya seperti apa? Bagaimana supaya kita terhindar dari depresi? Kenapa orang bisa depresi? Iya. Tadi berarti dia tidak bisa Menerima. Iya, manajemen stresnya kurang. Oke. Kunci manajemen stresnya itu dia kurang, nggak bisa manajemen stres diri sendiri. Karena kita nggak bisa ngatur orang tuh manajemen stresnya, nggak. Lebih balik lagi ke diri kita sendiri. Terus penerimaan diri kita kuncinya. Terus gejalanya apa? Jadi murung ya, antisosial, terus tidak percaya diri, pesimis, terus merasa bersalah, terus menyalahkan diri sendiri, cemas, bisa gangguan ke makan, tidak nafsu makan, berat badan bisa turun, Iya. malah bisa gangguan ke fisik juga, jadi ada penyakit fisik ya, maksudnya penyakit ke medisnya juga ada. Malah punten ini, kalau misalnya kita membiarkan hal seperti itu berlarut-larut, berbulan-bulan, bisa juga depresi dengan waham. Ya, waham itu apa? Jadi kayak ada waham kebesaran yang mengaku dia sebagai siapa. Waduh. Gitu. Jadi ada kayak saya memiliki ilmu apa, saya memiliki kelebihan apa, itu juga bisa salah satunya. Atau jadi malah mendengar bisikan-bisikan, ada nyuruh orang untuk begini, nyuruh bunuh diri, nyuruh itu. Nah itu bahaya lama kelamaan. Disebutnya apa tuh? Waham Ya. Oke. Padahal nggak ada yang bisikin gitu ya, cuma dia berimajinasi. Ini ada yang ngasih tahu gitu. kayak halusinasi. Ya kalau halusinasi kan ada halusinasi dengar suara, terus Iya. melihat. Oke. Misalnya aku ngelihatnya, kayak ada gini. Tak Intan padahal nggak ngelihat. Waduh, itu lebih parah ya. Tak Intan kok aku ada yang bisikin ini, apa nggak ada? Nah, kalau misalkan indigo gimana, Bu? Kita lebih ke spiritual gimana tuh? Oh beda lagi ya. Oh, beda lagi ya. Beda lagi ya, mohon maaf kita nggak bisa menggabungkan Oke, yang indigo dengan. Cuma jenisnya seperti itu ya. Itu Ya, jadi buktinya seperti maksudnya itu. kalau yang, jadi kan kalau yang waham gini kan dia ada apa ya? Kayak ada penyebab atau riwayat. Iya. Riwayatnya dulu lah. Oke. Gitu. Kalau misalnya maksudnya riwayat tuh ada sakit yang tadi depresi, jadi munculnya ada waham-waham Oke. atau halusinasi. Oke. Jadi yang bisa menyakiti diri dan orang lain. Tapi indigo juga kayak orang gila sebenarnya, Bu.
kalau misalkan mereka tidak bertemu dengan teman yang sama seperti mereka. Iya, kasihan ya gitu ya katanya. Iya, Mohon maaf kasihan itu lah. beda bidang ya saya. Iya, oke. Bukan ahli saya nih. Mungkin ibu ahlinya Indomie ya. Iya, Selera Indo gitu. Iya, gitu ya. Makan Indigo. Oke.